Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang fal qalbu sajaratun tusqa bima'it ta'ah wa samaratuha mawajiduha fal ainu samaratuha al-idibar. Hati ini diumpamakan pepohonan. Kalau kita ingin pohon, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita kepingin subur,
maka tanaman ini, pepohonan ini harus dirawat. Dirawat, disiram 1 hari 1 kali, mungkin 2 hari 1 kali. Kemudian ketika ada hamanya, ada penyakitnya, maka disemprot dengan hama supaya subur pohonan itu. Begitu juga ketika kepingin subur ada pupuk. Setelah disiram, dipupuk, ketika ada hama disemprot, maka pepohonan ini, tumbuhan ini tambah hari tambah besar. Kalau sudah subur, daunnya lebat, rantingnya lebat. Kalau sudah seperti itu, maka pohon ini berbuah. Dan buahnya ini memberikan satu manfaat kepada diri dan sekitarnya. Begitu juga hati manusia. Hati manusia itu kalau kepingin subur, hati manusia itu kalau kepingin sehat, hati manusia itu kalau kepingin bersih, apa yang harus dilakukan? Di kitab ini dikatakan tusqa bima'it ta'ah. Maka hati ini harus disiram dengan ketaatan kepada Allah. Hati ini harus dioptimalkan dengan taat kepada Allah. Sendirian taat, dengan orang lain juga taat. Maka yang mengontrol ini Allah. Sehingga dimanapun kita berada, kalau sudah kita ini sudah merasa bahwa Allah ini yang memonitor, Allah ini yang melihat diri kita, zahir batin dilihat Allah, dimanapun berada, baik sendirian ataupun dengan orang lain, atau berkumpul dengan masyarakat, baik itu masyarakatnya patuh kepada Allah maupun tidak patuh kepada Allah, ataupun kita berada di jauh, di luar negeri. Tetapi kalau diri kita ini ada nilai-nilai ketaatan kepada Allah, bahwa diri kita merasa dipantau oleh Allah, zahirnya kita dilihat, batinnya kita dilihat. Nah, kalau sudah seperti ini, mempunyai satu sifat yang seperti ini, apa yang diperintah dilakukan. Apa yang diperintah dilakukan itu motivasinya Allah. Bukan yang lain, tapi Allah. Motivasinya bukan manusia, motivasinya bukan lingkungan, tetapi Allah. Dimanapun berada. Kalau mampu menumbuhkan seperti itu, apa yang diperintah mudah kita lakukan, apa yang dilarang mudah kita tinggalkan. Mengapa demikian? Karena kita didasari dengan ketaatan. Karena kita didasari dengan patuh dan tunduk kepada Allah. Nah, ketika kita sudah posisinya seperti itu, kita bisa sholat, bersyukur kepada Allah. Karena orang yang sholat ini tidak mendapatkan maunah, tidak bisa. Karena orang yang membaca sholawat tidak mendapatkan maunah, tidak bisa. Orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan maunah, tidak bisa. Orang yang sepertiga malam mau bangun, kalau tidak mendapatkan maunah dari Allah, tidak bisa. Makanya ketika kita sudah bisa sholat di sini, alhamdulillah ya Allah. Allah memberikan pertolongan, kita bisa datang ke masjid
sholat berjamaah, bersama-sama kita bermusyawarah, membahas bareng-bareng, itu kalau tidak digerakkan oleh Allah, maka tidak bisa. Sehingga ketika kita sudah hadir di sini, mengucapkan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah. Buktinya apa? Buktinya kita bisa ke sini. Allah memberikan sehat sehingga kita bisa berjalan ke sini. Allah memberikan kita khatir, kerentek, oh nanti sholat berjamaah di masjid sekaligus ikut ngaji. Itu sudah ada khatir, dan khatir ini sudah direspon. Ketika sudah direspon, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah di masjid, sekaligus kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk belajar bersama-sama. Intinya gerakan kita ini pertolongan dari Allah. Kalau tidak ada nggak bisa. Kalau tidak digerakkan Allah nggak bisa. Makanya sering sudah saya katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan. Kita tidak bisa melihat, kita bisa mendengarkan, kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa duduk, nafas kita bisa bergerak, nafas kita bisa masuk, keluar masuk, detak jantung kita, seluruh saraf yang mulai dari atas sampai bawah bekerja. Itu adalah rahmat dan ma'unah dari Allah. Itu makanya setelah kita sudah bisa melakukan satu yang baik, bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa Allah memberikan satu, menggerakkan diri kita mulai dari ujung kaki, ujung rambut untuk melakukan sholat berjamaah. Itu adalah harus kita syukuri bahwa itu bukan karena diri kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan Allah, yang menggerakkan Allah, tidak siapa-siapa, yang menggerakkan Allah. Nah, itu adalah salah satu dari ketaatan di sini. Maka hati yang ada di dalam diri kita supaya subur, disiram dengan taat kepada Allah. Salah satu contoh taat kepada Allah, setiap detik, setiap saat kita merasa diri kita ini adalah diberikan satu rahmat Allah, antara lain yang berupa kesehatan. Nah, kesehatan ini difungsikan untuk ibadah. Tidak ada lain. Allah menciptakan kita, tidak ada lain. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tidak untuk apa-apa. Ya, makanya sering kita bahas, ada yang makruh, ada yang ghairu makruh. Jadi hati yang ada di dalam diri kita supaya subur, supaya bisa berbuah, supaya sehat, dan penyakit-penyakitnya itu hilang, antara lain disiram dengan taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Wa'budullah, ibadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah. Jadi di dalam materi yang lain, dalam kitab Kifa'ah, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di situ juga dijelaskan ketika manusia itu kepingin cidek dekat dengan Allah, manusia dikasih sayangi Allah, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bi'a'da'il wajiban, melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada diri kita. Antara lain, kewajiban yang ada adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu kita berupaya bagaimana sholat 5 waktu itu kita mengambil waktu yang afdol. Pelaksanaannya juga dilakukan dengan berjamaah.
Gitu, karena sholat berjamaah ini adalah dilihat oleh Allah, mulai dari gerakannya, mulai dari bersama-samanya, mulai dari imamnya, mulai dari makmumnya dan sebagainya. Makanya dinilai 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Jadi hati ini supaya subur disiram dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ibadah yang saya maksud ibadah makhdho diupayakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu diupayakan yang terbaik. Sholat yang terbaik adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Nah itu disiram dengan itu tadi. Kalau sudah hati itu disiram dengan taat kepada Allah, dengan berbagai macam ibadah, baik makhdho maupun ghairu makhdho, apa buahnya? Apa buahnya hati itu? Wa tamaratu wa mawajidu fal ainu tamaratu wa ijiba. Buahnya hati sehat itu antara lain berupa penglihatan mata kita ini ketika melihat apapun yang kita lihat. Baik melihat ayat-ayat qauliyah Al-Quran, mulai dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbil nas misalnya. Atau kita melihat makrokosmos, alam semesta ini, ciptaan-ciptaan Allah, baik langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hayawan, apapun yang kita lihat. Atau mikrokosmos, diri kita ini. Diri kita ini harus kita baca. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Ketika kita melihat diri kita, ada keajaiban-keajaiban. Keajaiban apa? Detak jantung kan terus berdetak. Meskipun jenengan tilem, jenengan tidur, terus berdetak. Peredaran darah yang dipompa jantung tadi terus bergerak. Nafas kita terus bergerak. Pernahkah kita memikirkan seperti itu? Atau pernah mikir? Jarang. Oh belum. Jadi nafas ini tok terus bergerak, ini pernah mikir mboten sak nyoyen? Mboten pernah. Pak Amirin pernah mikir? Jarang. Nah, gitu. Jarang mikir ya. Makanya afi ambusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Wocon. Itu termasuk Al-Quran. Al-Quran itu ada yang secara teks, mulai dari alif lam mim sampai wan-nas. Diri kita ini juga termasuk mikrokosmos ayat-ayat kebesaran Allah yang harus kita perhatikan, yang harus kita baca. Nafas iki sama rasakno. Sopo sing ngekei nafas iki? Apa dokter? Ka iso dokter dhewe nek mati ka iso urip maneh. Gitu. Betapa hebatnya Allah memberikan nafas kepada diri kita. Tarik nafas. Itu dirasakan bahwa ini dari Allah. Ditarik. Seandainya sampai mandek, gitu, gak sampai mandek itu, gak sampai 10 menit, gak kuat. Apa mana 15 menit. Apa mana sampai mandek, 20 menit, kuat atau? Gak kuat. Nah itu menunjukkan bahwa diri kita lemah. Allah yang menggerakkan. Makanya di dalam diri kita ini ada fisik, ada jasmani, dan ada rohani. Jasmani ini. Rohani mana rohani? Ya, jasmani ini jasmani. Rohani mana? Rohani itu wayubaku fi min ruh. Allah meniupkan. Ketika jasmani ini, ketika ruh ini sudah keluar, jasmani ditinggal, mati. Mana ruhnya ini? Ruhnya ini adalah
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika di dunia ini tidak mengenal Allah, ketika kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika di dunia ini belum mengenal Allah, kemudian dicabut oleh Allah, bingung di alam barzakh. Karena di dunia masih belum kenal. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah minimal kita ngerti aqaid 50 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 20 jaiz 1 sifat wajib bagi Rasul, 4 mustahil 4 jaiz 1, berarti dikumpulkan menjadi aqaid 50. Itu yang namanya makrifat ammah. Aqaid 50. Ada yang makrifat khossah. Jadi kita berangkat di mana diri kita ini kita disuruh melihat tanda-tanda kebesaraan Allah. Buahnya hati yang sehat, hati yang subur, mata ini mampu memperhatikan alam semesta yang disebut dengan makrokosmos. Begitu juga mampu melihat dirinya. Nafas terus bergerak. Sopo sing nglebokno nafas, sopo sing ngetok nafas. Sampeyan ceket. Nah, guys. Kerdipan mata niki sampeyan tahan mboten sakit, kedip terus. Ya, itu Allah semua yang menggerakkan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah merasakan jasmani juga Allah, rohani juga yang menggerakkan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Besok sehat, digawe hal yang kebaikan. Matanya sehat, dibuat untuk membaca Al-Quran, membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi intinya, nek hatine waras, hatinya sehat, hatinya subur, disuburkan dengan taat kepada Allah, buahnya mata ini nek delok mampu mengambil iktibar, mampu mengambil pelajaran di balik itu. Misalnya ini pada malam hari, mata batin, mata dohir, ini jam 6:20, maka terjadi malam seperti ini. Tapi mata batin yang namanya basyirah, ini adalah yang menggerakkan Allah. Mulai dari zuhur, asar sama maghrib, ini yang menggerakkan Allah. Ini adalah ada kudrat dan iradatnya Allah. Jadi kalau mata ini melihat malam biasa, tapi kalau mata batin bahwa pergeseran inilah Allah yang menggerakkan. Di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makanya hati kita ini harus kita siram tadi dengan taat kepada Allah. Sholat jamaah gedu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat malamnya yang gedu, maca selawat gedu, maca Quran gedu, zikir gedu, bekerja gedu, nolong gedu, dan lain sebagainya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, hatinya sehat. Tapi kalau hatinya nggak sehat, mata ini untuk maksiat, digawe ngaji, gak gelem, melihat sesuatu itu yang bermanfaat gak mau, tapi mata ini gunakan untuk maksiat. Nah kalau sudah mata ini digunakan untuk maksiat, dampaknya apa? Dampaknya apa yang dilihat itu masuk di dalam hati, mengukir di dalam hati. Setelah mengukir di dalam hati, memotivasi kepada seseorang itu untuk berbuat tidak baik. Maksudnya ketika mata ini digunakan untuk melihat maksiat, ada titik hitam. Terus, nek ada titik hitam terus gelap. Kalau gelap, membaca Al-Quran tidak mampu memahami. Matanya tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinganya juga begitu, hatinya juga begitu. Makanya materi ini adalah materi yang perlu kita pahami sehingga kita ulang-ulang supaya di samping kita mengerti, begitu juga kita praktek. Ya, praktek. Di samping mengerti, ilmu ini harus dipraktekkan. Oh, nek hati itu supaya subur,
sholat jamaah yang gitu, istighosah gitu, zuhur, asar, maghrib, subuh, ngaji, maca selawat, tobat dan sebagainya. Dihilangkan penyakit-penyakit hati, dikeluarkan semua dan diganti akhlakul mahmudah. Ujub, takabur, dengki, iri hati, kasut dilangno kabeh, diganti sabar, ridho, ikhlas dan lain-lainnya. Nah itu untuk agar hati kita itu subur, hati kita sehat, sehingga mata ini adalah mampu mengambil pelajaran-pelajaran di balik apa yang kita lihat itu. Monggo, ada yang ditanyakan, loh Pak Amirin ini, takut apa Pak Amirin? Jadi kan kemarin tanya nopo, kemis kalau ini, bagaimana caranya memupuk nafsu? Ya, ya. Pertama, hatinya dibersihkan. Pertama, at-taubatu min jami'idz dzunub. Taubat dari zahir dan taubat dari batin. Kunci pertama adalah pembersihan. Dulu kita sudah membahas tentang menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga farji. Itu jangan sampai digunakan maksiat. Kalau bisa digunakan yang bermanfaat. Jadi supaya mampu mengerti, paham bahwa ini adalah dari Allah. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati ditokno kabeh, ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, tokno kabeh, dileboni akhlakul mahmudah, sabar, ridho, syukur, ikhlas. Makanya di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan nur Islam, ada yang disebut dengan nur iman, ada yang disebut dengan nur ihsan. Nur Islam itu cahayanya seperti bintang. Bintang kan tidak, kalau ada ini hitam ini, kalau ada putih, apa putih tulang, apa putih biasa, apa putih apa, belum jelas karena bintang. Itu nur Islam. Ada juga yang namanya nur iman. Cahayanya rembulan. Ya begitu belum jelas. Apa putih tulang, apa agak abu-abu, belum jelas. Tapi ada yang namanya cahaya ihsan. Itu bagaikan matahari, jelas. Oh, ini putih. Ya putih, ini putih apa? Oh, ini putih tulang, putih gini, putih ya. Itu kalau sudah matahari, ya toh, matahari pada waktu kita jam 10 atau jam 12 siang, kan jelas, atau gitu. Oh, iki hitam, iki kuning, iki merah hati, iki merah maron, macam-macam. Oke. Cahaya Islam seperti bintang tadi. Kalau cahaya Islam seperti bintang yang ada di dalam hati kita, kita sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan doa. Sholat enak, maca sholawat enak, zikir enak, maca Quran enak, ada nikmat. Itu tandanya nur Islam itu sudah bersinar. Sinarnya seperti bintang. Dijak istighosah enak, dijak ngaji enak, maca Quran enak, sholat bengi enak, itikaf enak, zikir enak. Itu tanda-tandanya nur Islam itu sudah bersinar. Tapi kalau nur Islam ini tidak bersinar, jika sembahyang kudu cepet, gak kerasan. Jika sembahyang itu kudu mari ya. Misalnya sholat subuh, mana kan cepet, set jenggrek. Tidak ada nilai kenikmatan. Tidak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak membekas. Tidak maca sholawat, gak ada nikmati. Tidak sholat, gak ada nikmati. Itu tandanya belum ada sinar.
Islam sudah Islam, tapi hatinya tidak bisa ditembus dengan iman, tidak bisa ditembus dengan Islam, apalagi tidak ditembus dengan ihsan. Apa solusi ini? At-taubatu min jami'iz dzunub, tobat. Jadi amirin supaya kita itu merasa bahwa gerak jantung ini Allah yang memberi, pikiran sehat Allah yang memberi, kita sehat ini Allah yang memberi, pada waktu makan itu Allah yang memberi, tidur Allah yang memberi. Misalnya jangan gak bisa tidur atau gak bisa tidur 2 hari, sakit gak? Sakit. Apa mana 1 minggu? 1 minggu langsung stres. Gak bisa turu ya. Nah, yang memberi tidur siapa? Allah, alhamdulillah. Bisa turu. Ya, kita bisa ngantuk tidur, alhamdulillah. Ada orang yang tidak bisa tidur 2 minggu. Susah. Akhirnya stres. Jadi dokter, Pak, nek sampean iki engko gak iso turu, tak setrum kok. Akhirnya berpikir, dia tobat kepada Allah, malam sholat, akhirnya bisa tidur. Jadi supaya kita bisa merasakan bahwa gerakan yang ada di dalam diri kita, zahir batin itu Allah yang menggerakkan, semuanya adalah dari Allah, maka diri kita harus kejelekan-kejelekan yang ada di hati dikeluarkan, diganti dengan kebaikan. Jadi kita ini sudah tahu, oh penyakitku iki males, oh penyakitku iki mungkin ono riyae, itu dilangi kabeh. Riya dilangi, hasud dilangi, mangkel dilangi kabeh. Gitu. Kalau itu sudah dihilangi, diganti dengan sabar, diganti dengan ikhlas, diganti dengan ridho, diganti dengan bersyukur, hati bersinar. Kalau sudah hati bersinar, dikasih sholawat enak, maca Quran enak, setiap bergerak eling, iki sing gerakno itu Allah. Setiap di kita itu bisa yang membangunkan Allah. Setiap kita bisa berjalan itu adalah yang menjalankan Allah, sehingga banyak bersyukur. Itu harus berlatih. Apa? Oke. Nah, monggo pakai Mas. Silakan. Apa? Zahir, ya, terus. Ya. 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 Iya. Kalau ada seperti itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Dirubah dengan tangan atau dirubah dengan ngomong sing apik, kalau tidak disungkan didoakan supaya dia itu mendapatkan hidayah dari Allah. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.